Nah ini nih, dipermalukan di media internasional, FAM desak media ini minta maaf ke Indonesia usai sebut turnamen mini buatan Indonesia tidak selevel dengan Malaysia. Resmi. Alhamdulillah berkah luar biasa hampiri Garuda jelang round 4. FIFA akan beri kabar gembira untuk timnas Indonesia. Patrick Kluivert dijamin bakal full senyum. Nah ini dia, mantap. Inilah nilai pasar timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, bikin minder Irak dan Qatar. Ayo Pak Erik langsung gerak cepat. Inilah profil Daijiro Chirino, pemain keturunan Maluku yang paling eligible untuk ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Yuk simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Nah ini nih, dipermalukan di media internasional, FAM desak media ini minta maaf ke Indonesia usai sebut turnamen mini buatan Indonesia tidak selevel dengan Malaysia. Ketegangan antara Indonesia dan Malaysia di kancah sepak bola ASEAN tak kunjung surut. Setelah penolakan FAM terhadap undangan PSSI untuk tampil di turnamen FIFA Matchday September 2025 dan kontroversi soal harga tiket Piala AFF U23 2025, kini bara konflik kembali menyala, kali ini bukan dari lapangan atau federasi resmi, melainkan dari media pendukung Malaysia sendiri, OneFootball My. Segalanya bermula dari unggahan akun OneFootball My yang menyindir rencana turnamen mini buatan Indonesia sebagai turnamen tidak selevel. Dalam unggahan pendek namun menusuk itu, mereka menanggapi laporan bahwa PSSI akan menggelar turnamen yang diikuti Indonesia, Malaysia, dan Lebanon dengan pernyataan singkat. Turnamen level apa ini? Beda level dengan Malaysia. Kalimat yang tampak sederhana itu langsung memicu amarah banyak pihak, terutama supporter dan tokoh-tokoh sepak bola Indonesia. Unggahan tersebut dianggap bukan hanya meremehkan PSSI, tetapi juga mencoreng martabat persepakbolaan nasional. Sebab, di saat Indonesia sedang menguat di bawah asuhan pelatih top sekelas Patrick Kluivert dan menata putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Malaysia justru memilih jalur yang lebih ringan, namun dengan nada tinggi yang tak selaras dengan prestasi. Tak butuh waktu lama, komentar nyeleneh OneFootball My pun menyebar luas dan menjadi bahan pembahasan di berbagai media olahraga Asia Tenggara. Media Thailand dan Vietnam secara terang-terangan mengkritik pernyataan tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk arogansi tanpa fondasi. Sebagian menyindir Malaysia yang menolak bertanding, namun tetap merasa berada di level yang lebih tinggi dari Indonesia. Situasi ini membuat posisi Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, makin terpojok. Setelah dikritik karena mundur dari undangan PSSI dan terus berkelit dengan alasan fokus ke kualifikasi Piala Asia 2027. Kini mereka harus menghadapi kenyataan bahwa rekan media dari negaranya justru memperburuk situasi. Tekanan pun datang dari berbagai arah. Dari media ASEAN, dari netizen, bahkan dari beberapa tokoh internal federasi sendiri. Menurut sumber internal dari lingkungan sepak bola Malaysia yang enggan disebutkan namanya, FAM merasa geram dengan unggahan OneFootball My tersebut. Mereka khawatir pernyataan arogan itu bisa berimbas pada hubungan diplomatik olahraga antara Malaysia dan Indonesia. Apalagi setelah Indonesia berhasil menunjukkan kesiapannya menyambut Piala AFF U23 2025 dengan infrastruktur terbaik dan atmosfer luar biasa dari para pendukungnya. FAM sudah cukup dibuat sulit oleh protes harga tiket dan keputusan menolak undangan PSSI. Tapi komentar OneFootball My ini seperti menambahkan bensin ke dalam api. Banyak petinggi FAM yang sekarang ingin agar mereka, OneFootball My, minta maaf secara terbuka. Ungkap sumber tersebut. Desakan untuk meminta maaf bukan hanya datang dari kalangan federasi, tetapi juga dari sebagian supporter Malaysia yang merasa malu. Banyak dari mereka yang justru kagum dengan atmosfer pertandingan di GBK, bahkan mengaku iri melihat betapa seriusnya Indonesia memajukan sepak bola lewat pelatih berkelas, pemain naturalisasi top, dan laga uji coba internasional yang menantang. Seorang supporter Malaysia di forum diskusi daring menulis, OneFootball My mempermalukan kami. Kalau memang merasa tak selevel, seharusnya buktikan di lapangan, bukan malah lari dari pertandingan dan ngomong besar di media. Sementara itu, reaksi dari Indonesia tidak kalah tajam.
Banyak tokoh sepak bola nasional yang menilai komentar OneFootball My sebagai bentuk ketakutan terselubung. Mereka menilai bahwa Malaysia sebenarnya sadar kekuatan Indonesia semakin mengancam, namun memilih menutupi rasa gentar itu dengan sikap arogan. Kalau memang tidak takut, kenapa tolak undangan? Kalau merasa selevel atau lebih tinggi, buktikan di lapangan, bukan di medsos. Ucap salah satu pengamat sepak bola nasional dalam wawancara dengan media lokal. Komentar itu sejalan dengan sindiran pedas yang sebelumnya disampaikan oleh Madam Pang, tokoh sepak bola Thailand yang sangat disegani di ASEAN. Dalam wawancara eksklusifnya, ia mengatakan, kalau harga tiket dianggap alasan, mungkin masalahnya bukan di kurs rupiah, tapi di kurs keberanian. Kalimat ini masih terus menjadi kutipan viral di berbagai platform, karena dianggap tepat menyentil mentalitas sebagian pihak yang terlalu banyak berbicara tapi minim bukti di lapangan. Di sisi lain, PSSI tetap menjaga sikap tenang. Ketua Umum Erick Thohir memilih untuk tidak menanggapi komentar dari media asing secara langsung. Namun, ia menegaskan bahwa undangan kepada Malaysia adalah bentuk itikat baik, dan jika tidak diterima, Indonesia tetap akan fokus menjalani laga FIFA Matchday dengan lawan-lawan yang lebih siap dan profesional. Kami ingin memberikan yang terbaik bagi timnas. Kalau ada yang menolak, itu hak mereka. Tapi kami tidak akan berhenti mencari lawan tangguh. Karena itulah yang dibutuhkan untuk maju, ujar Erick dalam pernyataan resminya. Dan benar saja, sementara Malaysia menolak dan menuai kritik, Indonesia justru akan menjamu Lebanon dan Kuwait sebagai bagian dari turnamen mini di FIFA Matchday September mendatang. Dua negara dari Timur Tengah itu dipilih karena dinilai memiliki gaya permainan serupa dengan calon lawan Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah langkah maju yang menunjukkan bahwa Garuda memang sedang bersiap terbang tinggi. Kini, pertanyaan besar mengemuka, akankah FAM benar-benar mendesak OneFootball My meminta maaf secara resmi kepada PSSI dan publik Indonesia? Atau akan terus membiarkan media sejenis merusak nama baik sepak bola Malaysia, hanya karena ingin mencari sensasi? Satu hal yang pasti, di tengah sorotan media ASEAN dan dunia, sepak bola bukan lagi sekadar permainan di lapangan. Ia adalah diplomasi, harga diri, dan keberanian untuk menunjukkan siapa yang benar-benar siap bertarung, bukan hanya siap berkomentar. Dan sejauh ini, hanya satu pihak yang sudah membuktikannya. Namanya Indonesia. Resmi. Alhamdulillah berkah luar biasa hampiri Garuda jelang round 4. FIFA akan beri kabar gembira untuk timnas Indonesia. Patrick Kluivert dijamin bakal full senyum. Kabar gembira akhirnya datang menyapa skuad Garuda jelang salah satu fase paling menentukan dalam sejarah perjalanan sepak bola Indonesia. Kali ini bukan isapan jempol belaka. Karena kabar tersebut datang langsung dari otoritas tertinggi sepak bola dunia, FIFA. Seolah menjadi berkah luar biasa menjelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia yang kini berada di bawah komando pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, dipastikan mendapat dorongan moral besar dari peringkat FIFA yang melonjak signifikan. Kenaikan peringkat ini bukan semata angka kosong. Ini adalah simbol pengakuan, penghormatan atas perjuangan panjang, dan sekaligus isyarat bahwa timnas Indonesia kini bukan lagi dipandang remeh. Dari posisi 123 dunia, skuad Merah Putih diprediksi akan melesat ke peringkat 118 dunia berdasarkan perhitungan terkini dari laman Football Ranking, yang selama ini dikenal akurat memproyeksikan update resmi dari FIFA. Sumber kekuatan kenaikan peringkat itu jelas. Kemenangan dramatis 1-0 atas Cina di Jakarta yang disusul kekalahan 0-6 dari raksasa Asia Timur, Jepang. Meski hasil kontra Jepang berat, secara sistem poin elo FIFA, kemenangan atas Cina tetap memberi Indonesia tambahan signifikan yakni 11,63 poin. Dengan akumulasi poin sebesar 1154,55, Garuda kini bertengger di ranking 118 dunia, dan itu adalah kenaikan 5 peringkat yang patut dirayakan. Bagi pelatih Patrick Kluivert, ini tentu bukan sekadar statistik. Ini adalah validasi awal dari proyek besar yang sedang dibangunnya bersama PSSI untuk mengantar Indonesia menembus pentas global. Sejak ditunjuk sebagai pelatih kepala awal 2025, ex-striker Barcelona dan legenda Belanda itu telah memainkan 4 pertandingan bersama timnas Indonesia. Dan sejauh ini sudah menunjukkan identitas permainan yang lebih rapi, kolektif, dan penuh determinasi. Lebih menarik lagi, ranking Indonesia melonjak di saat rival-rival terdekat justru merosot. Thailand, yang sebelumnya kerap dielu-elukan sebagai penguasa ASEAN,
kini harus rela turun ke posisi 102 dunia, merosot 3 tingkat. Sementara itu, Vietnam lebih parah lagi, turun 4 tingkat ke ranking 113 dunia. Kondisi ini membuat Indonesia untuk pertama kalinya sejak era 2000-an benar-benar berdiri sejajar, bahkan menyalip rival-rival tradisionalnya di kawasan ASEAN dalam arena yang paling objektif, ranking FIFA. Namun di balik kabar gembira ini, tantangan nyata telah menanti di depan mata. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan segera digelar pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Sesuai keputusan Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, 2 negara yang terpilih menjadi tuan rumah fase ini adalah Arab Saudi dan Qatar. Pilihan AFC cukup mencolok mengingat Indonesia juga mengajukan diri sebagai tuan rumah. Namun akhirnya kalah bersaing dari 2 kekuatan besar Timur Tengah tersebut. Di fase ini, 6 tim tangguh akan bertarung. Indonesia, Qatar, Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman. Mereka akan dibagi ke dalam 2 grup yang masing-masing berisi 3 tim. Hanya juara grup yang lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara runner-up dari masing-masing grup akan saling beradu di putaran kelima lewat format 2 leg, dan pemenangnya kemudian melaju ke babak playoff antar konfederasi, bersaing melawan wakil dari Amerika Selatan, Afrika, atau Oseania. Skenario berat? Tentu saja. Tapi inilah tantangan sesungguhnya jika Indonesia ingin masuk ke panggung besar bernama Piala Dunia. Drawing untuk pembagian grup akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada 17 Juli 2025, dan penempatan pot peserta berdasarkan ranking FIFA terbaru yang dirilis 10 Juli 2025. Meski mengalami kenaikan ranking, Timnas Indonesia tetap akan menempati pot 3 bersama Oman. Sementara pot 1 akan diisi Qatar dan Arab Saudi yang berada di peringkat 53 dan 58 dunia, lalu pot 2 dihuni Irak dan Uni Emirat Arab. Artinya, Indonesia berpotensi besar masuk ke grup neraka. Misalnya, jika tergabung bersama Arab Saudi dan Irak, atau bahkan Qatar dan Uni Emirat Arab, 2 tim yang sangat berpengalaman dan diperkuat banyak pemain yang tampil di liga-liga elit Eropa dan domestik dengan kualitas kelas dunia. Namun, tak ada satupun dari tantangan itu yang membuat PSSI dan Patrick Kluivert gentar. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa persiapan harus dilakukan dengan penuh kesungguhan. Ia juga menekankan pentingnya pembinaan jangka panjang dan meminta semua pihak agar tak mudah saling menyalahkan bila hasil tidak langsung sempurna. Dalam sebuah wawancara, Erick menuturkan bahwa membangun tim nasional tidak bisa dilakukan instan. Ia pun menyebut contoh bagaimana Timnas Indonesia U23 sampai harus ke playoff melawan Gini di Prancis demi mengejar tiket Olimpiade Paris 2024. Kini, Indonesia berdiri pada babak sejarah baru. Tak lagi sekadar tim penggembira, tak lagi hanya berpuas diri sebagai juara regional. Targetnya jelas, menembus panggung terbesar sejagat, Piala Dunia. Peningkatan ranking FIFA bukan hanya hadiah simbolis, tetapi bukti bahwa kerja keras, konsistensi, dan keberanian mengambil keputusan besar mulai membuahkan hasil nyata. Patrick Kluivert sendiri tampak puas dan penuh optimisme. Dengan materi pemain yang semakin matang dan kehadiran amunisi baru seperti Tom Haye, Jai Itzes, Nathan Choeon, hingga pemain muda yang tengah dinaturalisasi seperti Mauro Zijelstra, Garuda bukan lagi burung yang terbang rendah. Ia kini mulai mengepakkan sayap menuju langit tertinggi sepak bola dunia. Dan disinilah letak pentingnya kabar dari FIFA tadi. Sebuah pengakuan resmi bahwa Indonesia mulai diperhitungkan. Sebuah lonceng yang memberi sinyal ke seluruh dunia bahwa Merah Putih kini sedang bangkit. Dan bahwa ke depan, dunia mungkin tak hanya melihat Jepang, Korea Selatan, atau Iran dari Asia, tapi juga akan menyebut satu nama baru, Indonesia. Nah ini dia, mantap! Inilah nilai pasar Timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, bikin minder Irak dan Qatar. Satu persatu keajaiban mulai mengiringi langkah Timnas Indonesia menuju pentas tertinggi sepak bola dunia. Tak hanya mencuri perhatian karena performa heroik di lapangan hijau, kali ini skuad Garuda juga membuat dunia terperangah lewat statistik dan angka yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Siapa sangka, Timnas Indonesia, yang dulu kerap dicibir sebagai tim gurem Asia Tenggara, kini justru menjadi raksasa tersembunyi yang siap mengguncang Asia Barat, tak hanya dari sisi permainan, tapi juga dari sisi nilai pasar para pemainnya.
Data resmi dari Transfermarkt menjadi saksi bisu bagaimana skuad asuhan Patrick Kluivert kini menatap ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan penuh wibawa. Nilai pasar timnas Indonesia melonjak drastis, menembus angka 30 juta euro atau setara 500 miliar rupiah lebih. Angka yang mengejutkan itu menjadikan Indonesia sebagai tim dengan valuasi tertinggi kedua di antara 6 kontestan yang akan bertarung di babak pamungkas zona Asia sebelum masuk Piala Dunia. Di atas kertas, Indonesia bahkan mampu membuat dua raksasa Asia Barat, Qatar dan Irak, terlihat kecil. Qatar, sang juara Asia 2019 dan tuan rumah Piala Dunia 2022, hanya memiliki total nilai pasar sekitar 25 juta euro. Irak bahkan lebih memilukan, dengan angka tak lebih dari 15 juta euro, kurang dari separuh nilai skuad Garuda. Sebuah kenyataan yang membuat banyak mata terbuka, Indonesia bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Nama-nama pemain Indonesia yang kini beredar di liga-liga top Eropa menjadi motor utama dari lonjakan ini. Jai Itzes, yang kini menjadi andalan Venezia di Serie A Italia, tercatat memiliki valuasi tertinggi dengan angka 7 juta euro. Di bawahnya ada Maes Hilgers dari FC Twente dengan nilai 6 juta euro, dan Kevin Dix dari FC Copenhagen yang berada di angka 4,5 juta euro. Ketiganya bukan hanya sekadar angka di atas kertas, tetapi juga tampil solid di laga-laga kunci timnas Indonesia. Tak berhenti di situ, sektor penjaga gawang pun kini menjadi sorotan dunia. Martin Paes dari FC Dallas dan Emil Audero dari Inter Milan menambah kekuatan serta nilai pasar Indonesia. Emil Audero, yang baru saja resmi berkomitmen membela Garuda, menjadi simbol perubahan besar. Keputusannya membela Indonesia bukan hanya menambah kekuatan tim, tapi juga mengirim pesan ke seluruh Asia bahwa Indonesia sedang membangun kerajaan baru dalam sepak bola regional. Tom Haye, Kelvin Verdong, Nathan Choeaon, hingga Ragnar Oratmangoen pun ikut berkontribusi mengangkat nilai skuad Indonesia. Keputusan PSSI untuk mempercepat proses naturalisasi sejumlah pemain diaspora terbukti bukan langkah instan belaka, melainkan strategi jangka panjang yang kini mulai menuai hasil. Gabungan antara pemain lokal seperti Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand dengan para diaspora menciptakan kombinasi yang meledak. Di sisi lain, Qatar dan Irak yang selama ini mendominasi peta kekuatan Asia kini justru harus mulai berkaca. Qatar memang memiliki Akram Afif yang bernilai 7 juta euro, namun di luar itu, sebagian besar pemain mereka masih bermain di liga domestik dan minim eksposur internasional. Irak bahkan lebih miris. Pemain termahal mereka, Ali Al-Ahmadi, hanya bernilai 2 juta euro, dan selebihnya tak banyak yang dikenal publik global. Jika hanya melihat angka-angka ini, Indonesia jelas jauh lebih superior, bukan hanya dalam hal ekonomi pemain, tetapi juga daya jual dan potensi pertumbuhan. Menariknya, fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 ini akan mempertemukan Indonesia dengan 5 negara lain yang sebelumnya berada di posisi ketiga dan keempat grup pada fase sebelumnya. Berdasarkan hasil keputusan AFC, 6 negara tersebut akan dibagi ke dalam 2 grup, masing-masing berisi 3 tim. Indonesia, bersama Oman, masuk dalam pot 3. Sementara pot 1 diisi oleh Qatar dan Arab Saudi, dan pot 2 oleh Irak serta Uni Emirat Arab. Drawing resmi akan dilaksanakan di Kuala Lumpur pada 17 Juli 2025. Sistem yang digunakan cukup keras. Hanya juara grup yang lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan runner-up harus melanjutkan perjalanan lewat babak 5 yang lebih berat dan penuh tekanan, di mana pemenangnya nanti akan menghadapi babak playoff antar konfederasi. Artinya, setiap pertandingan di ronde keempat akan menjadi laga hidup mati. Dan disinilah nilai pasar tak hanya menjadi kebanggaan, tapi juga alat perang psikologis. Dari sisi komposisi skuad, Indonesia justru tampak sebagai kuda hitam mewah. Sosok misterius yang bisa menjelma jadi ancaman mematikan bagi tim manapun. Kualitas individu yang meningkat drastis membuat Patrick Kluivert kini memiliki kedalaman skuad yang belum pernah dimiliki Indonesia sebelumnya. Bahkan rotasi pemain kini menjadi senjata strategis, bukan lagi keterpaksaan karena keterbatasan opsi. Bagi negara-negara seperti Irak dan Qatar, fakta bahwa Indonesia kini memiliki skuad senilai 30 juta euro tentu menjadi alarm bahaya. Mereka tak bisa lagi berharap Garuda akan datang sebagai tim penghibur atau pelengkap semata. Kali ini, Indonesia datang bukan untuk belajar, tapi untuk menantang, menghancurkan dominasi lama,
dan membalikan peta kekuatan sepak bola Asia. Lebih dari itu, tingginya nilai pasar ini adalah representasi dari semakin profesionalnya sistem pengelolaan pemain nasional. Ini buah dari keberanian PSSI di bawah Erick Thohir dalam mengeksekusi kebijakan naturalisasi dengan seleksi ketat, serta komitmen menghadirkan pelatih kelas dunia seperti Patrick Kluivert. Kepercayaan ini kini mulai dibalas dengan pencapaian nyata. Indonesia menembus ronde keempat, duduk sejajar bahkan mengungguli lawan-lawan yang dahulu tak tersentuh. Kini, publik sepak bola nasional dan internasional menunggu. Apakah skuad mewah Indonesia ini bisa menjawab ekspektasi dan mengukir sejarah? Dengan valuasi tinggi, semangat tempur yang membara, dan strategi yang matang, tak ada alasan untuk tidak bermimpi besar. Mungkin, inilah era baru timnas Indonesia, bukan lagi sekadar peserta, tapi penantang serius menuju panggung dunia bernama Piala Dunia 2026. Ayo Pak Erick langsung gerak cepat. Inilah profil Daijiro Chirino, pemain keturunan Maluku yang paling eligible untuk ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah euforia menjelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, kabar luar biasa datang menghampiri kubu merah putih. Bukan hanya dari dalam negeri, melainkan dari benua biru, tepatnya Spanyol, salah satu epicentrum sepak bola dunia. Nama yang selama ini mungkin belum terlalu familiar di telinga publik Indonesia, kini mendadak mencuat dan langsung menggetarkan semangat Garuda fans. Daijiro Chirino, pemain muda berdarah Maluku itu resmi memperkuat UD Almeria, klub yang punya reputasi mentereng sebagai salah satu kuda hitam di kasta kedua Liga Spanyol. Dan lebih dari sekadar transfer biasa, langkah ini bisa menjadi jalan pembuka menuju kejayaan timnas Indonesia di pentas dunia. Daijiro Chirino bukan pemain sembarangan. Di usianya yang baru menginjak 23 tahun, bek kelahiran Zwolle, Belanda ini telah menempuh jalur pembinaan sepak bola elit sejak dini. Bergabung dengan Akademi PEC Zwolle pada usia 11 tahun, Daijiro melaju secara konsisten melalui berbagai jenjang usia, hingga akhirnya berhasil menembus tim utama pada musim panas 2021. Di sana, ia mencatatkan lebih dari 30 penampilan dengan kontribusi 1 gol dan 3 assist. Sebuah torehan luar biasa untuk seorang pemain bertahan. Namun perjalanannya tak berhenti di situ. Musim panas 2023 menjadi titik penting dalam karirnya ketika ia direkrut CD Castellón, klub tradisional di divisi Segunda Spanyol. Selama 2 musim berseragam Castellón, Daijiro tampil konsisten dan tangguh. Ia memainkan 79 pertandingan resmi, mencetak 1 gol dan menyumbang 5 assist. Kemampuan bertahannya yang kokoh, kepiawaiannya dalam membaca permainan, serta fleksibilitas posisi sebagai bek tengah maupun bek kanan menjadikannya pemain yang sangat dihargai. Musim 2024 hingga 2025 bahkan menjadi musim emasnya di Castellón, saat ia menjadi pilar pertahanan utama dan menyumbang 3 assist krusial dalam 38 laga, kontribusi vital yang sukses menghindarkan klubnya dari degradasi ke divisi ketiga. Performa gemilang ini tak luput dari pengamatan para pencari bakat klub-klub elit, dan UD Almeria tak butuh waktu lama untuk mengamankan jasanya. Kontrak jangka panjang hingga tahun 2030 langsung ditawarkan. Sebuah bukti nyata bahwa Almeria percaya penuh pada potensi Daijiro Chirino. Klub yang bermarkas di Estadio de los Juegos Mediterraneos ini memang tengah membangun kekuatan untuk kembali merumput di La Liga. Setelah musim lalu hanya terpaut 1 langkah akibat kekalahan tipis di playoff promosi dari Real Oviedo. Dengan skuad bertabur pemain berpengalaman seperti Lucas Robertone dan Leo Baptistao, serta tambahan kekuatan muda seperti Daijiro, Almeria menatap musim baru dengan ambisi yang tak main-main. Namun, bagi Indonesia, kabar bergabungnya Daijiro ke klub besar bukan hanya tentang kebanggaan diaspora. Ini tentang peluang nyata. Garis keturunan dari kakek dan neneknya yang berasal dari Maluku menjadi pintu emas untuk proses naturalisasi. Sebuah jalur yang telah terbukti ampuh dalam membangun timnas Indonesia era modern. Dan di tangan Patrick Kluivert, yang dikenal tak ragu memberikan tempat pada pemain diaspora berkualitas, nama Daijiro bisa menjadi tambahan senjata yang sangat berharga. Lini belakang Indonesia, yang kini dihuni kombinasi solid antara Jai Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner, masih membuka ruang untuk pendalaman skuad, terutama dengan formasi 3 back yang menuntut variasi dan kedalaman. Dengan tinggi badan 1,86 meter dan pengalaman tempur di Liga Eropa, Daijiro bisa menghadirkan dimensi baru dalam skema pertahanan skuad Garuda. Terlebih lagi,
Kompetisi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan ajang sembarangan. Indonesia akan menghadapi tim-tim monster dari Asia Barat seperti Arab Saudi, Qatar, Irak, dan Uni Emirat Arab. Tantangan berat yang menuntut skuad Kluivert tampil tak hanya bertenaga, tapi juga cerdas dan berpengalaman. Fakta bahwa Daijiro direkrut oleh klub yang sedang membidik tiket promosi ke La Liga juga memperkuat kredibilitasnya sebagai pemain dengan level internasional. La Liga bukan liga ecek-ecek. Itu adalah kompetisi yang membentuk pemain-pemain kelas dunia. Jika Daijiro mampu menjadi andalan Almeria dan membantu klub itu promosi pada musim 2026 hingga 2027, maka bukan tidak mungkin dia akan bersanding dengan nama-nama top dunia. Dan pada saat yang sama, membawa nama Indonesia ke kancah yang selama ini terasa jauh dari jangkauan. Langkah naturalisasi, meski belum dimulai secara resmi, dipercaya akan segera dikejar oleh PSSI jika Patrick Kluivert memberi lampu hijau. Dalam banyak kesempatan, pelatih asal Belanda itu menyatakan keterbukaannya terhadap pemain diaspora selama mereka punya kualitas dan komitmen. Dan Daijiro Chirino punya keduanya. Tidak hanya teknis dan taktis, tapi juga latar belakang emosional yang kuat terhadap darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya. Dalam beberapa wawancara, Daijiro mengaku sudah lama ingin lebih dekat dengan akar budayanya. Kesempatan bermain untuk timnas Indonesia bisa jadi jawaban dari pencarian identitas itu. Masa depan timnas Indonesia sedang dibangun dengan pondasi yang sangat kokoh. Dari Emil Audero hingga Jai Itzes, dari Tom Haye hingga Nathan Choeaon, skuad Garuda kini menjelma sebagai kombinasi sempurna antara kekuatan lokal dan internasional. Penambahan Daijiro ke dalam skema besar ini akan melengkapi puzzle kekuatan Indonesia menuju misi ambisius. Tampil di Piala Dunia 2026. Dan mungkin, ketika suatu saat bendera merah putih berkibar di panggung Piala Dunia di Kanada atau Amerika, akan ada satu nama bertuliskan, Chirino, yang menjadi tembok kokoh di jantung pertahanan Indonesia. Sebuah mimpi yang dulu dianggap mustahil, kini perlahan menjelma menjadi kenyataan. Berkat langkah demi langkah yang dirajut dari Zwolle, Castellon, dan kini Almeria. Media Italia nyinyir ke Marcelino Ferdinand, singgung popularitas tak sebanding kemampuan. Marcelino Ferdinand sempat menjadi sorotan, bukan hanya karena performanya yang menawan bersama timnas Indonesia, melainkan juga karena komentar pedas dari media Italia yang mempertanyakan kesesuaian antara popularitasnya dan kualitas di lapangan. Dalam artikel yang dimuat gianluca.di.marzi.com, media Italia itu pernah melontarkan sindiran tajam mengenai sepak bola Indonesia dan antusiasme para pendukungnya yang dianggap tidak sebanding dengan pencapaian di level internasional. Indonesia dan sepak bola. Pasangan yang tidak membangkitkan emosi besar di kalangan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Namun, di Indonesia, sepak bola adalah hal serius yang harus dibagikan dan dirayakan sebanyak-banyaknya, tulis media tersebut. Tulisan ini menjadi pembuka dari kritik panjang yang menyasar fenomena tingginya eksistensi para pemain timnas Indonesia di media sosial, meski prestasi di kancah global masih terbilang minim. Marcelino Ferdinand, pemain muda kelahiran 2004, disebut sebagai contoh utama dari ketimpangan ini. Popularitasnya yang meledak setelah mencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi bahan sindiran tersendiri. Contoh konkret diberikan oleh Marcelino Ferdinand. Berkat 2 golnya ke gawang Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia pada Selasa 19 November, pesepak bola itu benar-benar meraup untung besar di media sosial dan mengumpulkan jutaan interaksi, tulis Gianluca Di Marzio. Media Italia itu seakan terkejut melihat bagaimana Marcelino bisa mencuri perhatian dunia maya. Bahkan meski baru bermain di level Asia Tenggara dan belum memiliki karir di klub-klub besar Eropa. Mereka menyebut nama Marcelino kerap muncul di berbagai konten yang dibumbui humor. Bahkan sampai digambarkan sedang mengangkat trofi Ballon d'Or, yang langsung dibanjiri jutaan likes dan komentar. Kritik yang tak kalah pedas juga diarahkan pada tingginya follower para pemain timnas Indonesia. Saat para pemain timnas sedang tur di Indonesia, mereka selalu diserbu oleh jutaan penggemar dan penggila sepak bola lokal. Kasih sayang juga ditunjukkan di web. Semua anggota tim Indonesia memiliki jutaan pengikut di jejaring sosial mereka, meskipun mereka belum terlalu sukses dari sudut pandang profesional, tulis mereka lagi. Gianluca Di Marzio juga menyebut bahwa fenomena ini menunjukkan perbedaan kultur sepak bola yang signifikan. Jika di Eropa popularitas biasanya datang sebagai konsekuensi dari prestasi di lapangan,
Di Indonesia dukungan fanatik dan interaksi digital justru datang terlebih dahulu, bahkan sebelum ada gelar bergengsi yang dimenangkan. Dalam artikelnya, Gianluca Di Marzio semakin menajamkan opininya. Mereka menyebut Indonesia sebagai negara dengan gairah tinggi terhadap sepak bola, namun belum mampu menarik minat publik dunia karena minimnya kontribusi signifikan di ajang internasional. Meskipun nama-nama pemain ini tidak termasuk yang paling terkenal, kesuksesan menghadirkan interaksi besar di media sosial hampir selalu terjamin. Namun, apa yang ada di balik fenomena ini? Tulis media tersebut.